Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk kesempatan kita bisa berjumpa pada pagi hari ini, pada malam hari ini, sesuai dengan waktu kita masing-masing. Saya akan berbagi pengalaman atau ya refleksi begitulah ya, apa yang saya baca dari buku Puri Batin Santa Teresia Avila yang akan membantu kita untuk merefleksikan pengalaman hidup doa kita. Suara saya cukup jelaskah? Mantap, mantap. Bagus. Jelas ya, oke. Mungkin kita secara rileks saja saling bertukar pengalaman, bertukar pikiran kita. Puri Batin ini sebuah buku karya dari Santa Teresia Avila yang ya bukan sebuah buku metodologis dalam arti penelitian ilmiah dan sebagainya, tetapi lebih pada catatan harian kehidupan rohani. Memang agak panjang, tetapi saya coba berbagi apa yang bisa saya pahami dari buku ini, karena bagi saya juga sangat menarik. Permenungan kita seputar ini. Bahan pembicaraan kita itu ya mungkin pengalaman hidup rohani harian kita, dimanapun kita berada. Ada yang mengatakan, Romo, saya bersyukur, merasakan tenang, merasa damai, merasa bahagia saat berdoa. Nah, ini bagus. Saya bersyukur bahwa doa-doa saya dikabulkan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Atau juga ada yang mengungkapkan, Romo, saya lagi malas berdoa. Saya malas ke gereja. Saya malas ikut misa online. Ya sudah, enggak apa-apa. Itu pengalaman-pengalaman kita. Romo, doa saya kok rasanya kering. Doa itu membosankan. Ya nggak perlu kecil hati. Itulah yang kita alami. Atau juga ketika kita mengikuti misa, entah sebelum pandemi atau ketika pandemi ini dengan misa online, kita suka pilih-pilih mana sih Romo yang enak, khotbahnya yang menarik, misanya yang ya bergairah begitu. Atau cari jadwal nih, siapa romonya yang misa? Siapa dulu romonya yang misa? Ya itulah manusiawi. Pengalaman-pengalaman realita yang mau tidak mau hidup dalam pengalaman harian kita. Tidak apa-apa. Dan sebagainya kita bisa menambahkan pengalaman doa kita. Nah, berangkat dari pengalaman-pengalaman hidup rohani kita, kali ini kita akan berbicara tentang hidup doa. Sebagai ilustrasi, pembicaraan yang penting pasti akan memperhitungkan tempat yang layak dan pantas sesuai bobot dari pembicaraan. Ada tingkatan ketika kita berbicara itu. Ada yang sekedar kelakar, ngobrol santai, diskusi, sharing, sampai membicarakan hal penting. Dan kita tahu, kadar pembicaraan itu juga akan menentukan bagaimana kita memilih tempat untuk kita berbicara. Kalau hanya sekedar mau buat janjian, yuk kita makan soto, bisa saja di pinggir jalan. Atau yuk kita buat usaha apa, dan sebagainya. Dan ketika pembicaraan itu sangat penting, nggak mungkin kita bicara itu di pinggir trotoar atau di pinggir jalan sambil lalu.
Tidak mungkin kita sebagai orang tua misalnya mau lamaran anak, pasti memilih tempat, memilih waktu, memilih ya momen yang sungguh indah, yang sesuai dengan maksud dari pembicaraan yang terjadi di antara kita. Nah, puri batin dari Santa Teresia Avila ini sebetulnya tidak berbeda dari itu. Puri batin, mengapa istilah puri dipakai? Di mana Santa Teresia lahir itu pada 28 Maret 1515 pada abad ke-16. Hidup di antara masyarakat di mana terdapat banyak puri. Banyak puri di Spanyol khususnya, dan juga di desa yang dinamakan Avila. Mengapa ada banyak puri? Pertama, untuk tentu saja keamanan. Karena pada waktu itu situasi sosial masyarakat cukup lama juga tidak nyaman karena perebutan kekuasaan, invasi dari negara-negara asing, negara-negara luar Spanyol dan sebagainya. Maka banyak orang mencoba menciptakan kenyamanan dengan membuat ya tentu saja rumah, atau disebut untuk orang-orang kaya kebanyakan di tempat itu adalah puri atau istana. Nah, puri batin diadopsi dari situasi di mana masyarakat hidup dalam puri-puri untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan pribadi dan keluarga tentu saja. Puri itu tentu saja ada ruangan-ruangannya yang menunjukkan juga tingkatan keamanan dan tingkatan fungsi. Semakin ke dalam, tentu semakin penting tempat itu. Nah, puri batin dipakai oleh Santa Teresa Avila ini untuk sekali lagi menggambarkan pengalaman hidup doa, tinggal bersama dengan Allah, dan pintu masuk puri adalah doa, adalah renungan tentang Tuhan, merenungkan tentang Allah. Dan puri itu adalah diri kita sendiri, di mana di pusat puri nantinya, di tengah-tengah ruangan yang lainnya, terdapat ruang utama, di mana terjadi hubungan yang paling mesra antara Tuhan dengan jiwa kita. Nah, hubungan yang paling mesra Tuhan dengan jiwa kita inilah yang menjadi tujuan perjalanan rohani hidup kita. Itulah sebabnya mengapa untuk kita orang Kristiani ketika meninggal ditulis di sana, telah beristirahat dalam damai. Artinya, jiwa orang beriman, tujuan terakhir adalah persatuan yang sangat mendalam, yang sangat mesra dengan Tuhan. Dan tentu saja itu dicapai bukan hanya nanti setelah kalau kita mati, tetapi persatuan itu bisa dialami ketika kita masih hidup. Nah, untuk sampai pada ruang di mana terjadi hubungan mesra dengan Tuhan itu, kita diajak untuk memasuki ruang demi ruang dengan melewati tentu saja ruang yang sebelumnya. Nah, sebagai gambaran ini ibarat puri, ibarat diri kita sendiri yang saya lingkari ini. Nah, kita diajak untuk mengenali siapa diri kita sendiri ini, yang memiliki ruang-ruang sampai pada yang disebut puri batin, itu adalah ruang terdalam di sini,
ruang terdalam dari batin hidup kita, di mana ruang batin ini tempat di mana persatuan dengan Tuhan itu terjadi. Persatuan dengan Tuhan yang paling mendalam itu terjadi di ruang yang paling dalam, yang sudah jauh dari ruang yang sebelumnya. Nah, adalah puri ini kita diajak untuk mengenali siapa diri kita. Karena bisa terjadi puri ini yang adalah kita sendiri, kita nggak kenal kok siapa diri kita itu. Bisa saja kita sedang berada di luar diri kita sendiri. Kita nggak mau masuk ke dalam diri kita untuk mengenal lebih jauh siapa kita. Ada orang yang misalnya ditanya namanya siapa saja kadangkala merasa tersinggung. Atau orang ditanya siapa orang tuamu, siapa saudaramu dan sebagainya yang menyangkut sesuatu yang sifatnya pribadi, orang merasa nggak suka. Karena apa? Karena dia sendiri mungkin merasa tidak mau mengenal dirinya. Jadi hidup di luar pembatas ini, bahkan di luar dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang harus dibuat, apa yang mau dilakukan. Dia tidak mengenal dirinya, tidak mengenal bakat-bakatnya, tidak mengenal kelebihan-kelebihannya, tidak mengenal kekurangan-kekurangannya, atau juga tidak mau mengenal siapa diri yang sebenarnya. Nah, puri batin adalah jalan untuk membantu mengenal siapa kita sendiri dan untuk membantu bagaimana membangun relasi dengan Tuhan itu dalam hidup doa kita. Sampai di sini masih jelas suara saya? Jelas, Romo. Jelas ya? Baik. Nah, mari kita memasuki ruang hidup kita. Ruang yang pertama adalah disebut sebagai pengenalan diri dan kerendahan hati. Nah, di ruang ini ditandai dengan banyaknya orang yang hiruk pikuk sibuk karena masih dekat dengan dunia luar. Dunia luar itu diibaratkan dengan keramaian yang amat luar biasa, seperti masyarakat kita. Nah, panca indera kita masih kacau, karena manusia berhadapan dengan dunia yang serba majemuk. Misalnya sekarang saja, Bapak Ibu, saudara-saudari mau beli HP saja, dihadapkan pada banyak pilihan yang sebetulnya hanya perlu kita satu HP atau dua sesuai kebutuhan kita masing-masing, tetapi disediakan banyak pilihan yang kadang-kala membuat kita bingung. Mana ya yang baik ya? Semua penjual mengatakan ini baik, ini baik. Nah, ibarat panca indera kita masih kacau karena kita berhadapan dengan dunia yang begitu majemuk. Namun di sisi lain, ketika kita sudah masuk ke ruang pertama ini, kita sadar ada kekuatan ilahi di atas kita, dan itu tercermin ketika, kok saya tuh rindu untuk mencintai Allah. Saya tuh pengen bisa dekat dengan Tuhan. Nah, ini sudah tanda bahwa kita masuk ke ruang pertama diri kita. Namun di satu sisi, kita berhadapan dengan kekuatan insani. Tawaran, godaan, nilai-nilai duniawi, itu terjadi. Pengen ke gereja, tetapi di satu sisi, kok ada sinetron yang menarik ya pas jam ini misalnya. Atau ada acara yang lebih menarik, yang menggoda, sehingga terjadi tarik-menarik di sana. Manusia berdoa, kita berdoa, tetapi doa kita tidak mendalam.
doa vokal, lisan, belum pada level kedalaman hati. Ya ke gereja, sembahyang ya sembahyang, berdoa mulutnya ya bertutur kata, tetapi bisa terjadi pikiran kita itu kemana-mana. Pikiran kita kemana-mana. Tidak apa-apa, itu berarti bahwa kita ada di ruang yang pertama. Nah, catatan tambahan, terjadi bahwa kita sudah rajin berdoa, rajin ke gereja, aktif dalam kegiatan rohani, dan sebagainya, tapi kok gampang patah semangat ya? Kok gampang ngambek ya ketika doa-doa, harapan dan permohonan kita tidak atau mungkin belum dikabulkan. Malah pakai mengancam. Saya nggak mau ke gereja lagi. Ngapain? Toh hanya buang-buang waktu, doa nggak membawa manfaat dan sebagainya. Ingat apa yang dipesankan Rasul Yakobus. Memang kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau kita berdoa mungkin lebih banyak keinginan-keinginan, harapan-harapan yang harus sesuai dengan kebutuhan pribadi kita. Nah, ini tanda bahwa kita berada di ruang yang pertama. Sebentar kok kita loncat ini. Namun anugerah dalam tingkat ini orang mulai menyadari bahwa kesadaran akan kesia-siaan hal-hal yang bersifat duniawi. Sudah mulai meyakini bahwa yang duniawi ini hanya sementara. Semua itu hanya sarana dan lain sebagainya. Lalu juga anugerah dalam tingkat ini adalah kehendak untuk mencintai dan membalas semua perbuatan cinta Tuhan. Nah, saya yakin Anda semua mengalami ini. Saya mau membalas betapa Tuhan sudah berbuat banyak hal yang baik dalam diri saya. Dan saya ingin membalas kebaikan Tuhan itu. Nah, inilah anugerah dalam ruang yang kedua tadi. Lalu kita masuk ke ruang yang ketiga, di mana jiwa masuk dalam jalan keselamatan. Jiwa menemukan kebahagiaan. Artinya begini, orang sudah makin merasakan ketenangan, semakin mengalami bahwa Yesus, bahwa Allah adalah satu-satunya jalan keselamatan, dan hanya dalam Allah, dalam Yesus, kita menemukan kebahagiaan. Itu tanda bahwa kita sudah berada di ruang kedalaman, yaitu ruang yang ketiga. Nah, doa yang kita butuhkan adalah doa agar hidup kita ini aman, seperti para kudus mengalaminya. Artinya apa? Karena bisa terjadi bahwa kita sudah masuk ke ruang ketiga, ruang yang lebih dalam, namun kita terpental lagi keluar. Kita seolah-olah kembali lagi ke ruang yang kedua, ke ruang yang pertama, atau bahkan mungkin keluar dari ruangan. Misalnya, ada orang yang betul-betul kemudian tidak mau berdoa, tidak mau peduli dengan orang lain,
tidak mau peduli dengan Tuhan, tidak mau peduli dengan urusan hal-hal yang rohani. Itu bisa terjadi karena mungkin pengalaman tertentu. Maka kalau kita sudah mengalami, kita berada di ruang ketiga, kita membutuhkan doa agar kita mampu bertahan atau mampu memelihara situasi yang baik ini untuk bisa kemudian berkembang ke tahap yang berikutnya. Nah, dalam ruang yang ketiga ini, kita diajak untuk mensyukuri atas kemenangan dan perjuangan yang sudah diperoleh sebelumnya. Artinya, kita mengalami tahap kehidupan rohani itu juga bukan hal yang mudah. Bisa berdoa dengan baik, itu bukan hanya sehari, 2 hari saja. Tetapi bisa bertahun-tahun, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, Santa Teresia ini mengalami berapa lama? 22 tahun. Dia berjuang terus-menerus untuk mengalami apa sih itu doa dan bagaimana seharusnya doa itu terjadi. Santa Teresia menuliskan dalam catatan hariannya, setelah 22 tahun bergumul dalam perkembangan perjalanan hidup rohani, Santa Teresia baru mengalami, oh ini toh arti dan makna berdoa, mencari Tuhan, mengenal diri kita sendiri, dan mengenal tujuan hidup perjalanan ini. Butuh waktu. Maka ketika kita mengalami sudah ada perkembangan yang baik, saya sudah bisa mengatasi pergumulan-pergumulan tertentu, ya perlu kita syukuri. Yang berikut adalah ruang yang keempat. Dikatakan oleh Santa Teresia adalah ruang yang sulit digambarkan oleh kemampuan akal budi. Ruang yang adikodrati. Artinya apa? Santa Teresia menggambarkan di ruang 4 ini orang masuk dalam ruangan yang begitu indah dan mulai menyadari, oh saya makin dekat dengan pusat kediaman yang ilahi, makin masuk ke dalam ruang di mana akan terjadi nanti pada ruang yang ketujuh, perjumpaan dengan Allah yang begitu mesra. Di mana di ruang keempat ini digambarkan dengan ruang yang tidak ada lagi binatang liar atau binatang buas yang mengganggu atau mengancam jiwa manusia. Artinya, kekuatan Tuhan makin besar dan egoisme manusia semakin kecil. Tuhan harus semakin besar, saya menjadi semakin kecil. Manusia, orang yang berada dalam ruang keempat ini tidak lagi dipenuhi dengan hal-hal yang ya digambarkan seperti binatang buas, binatang liar itu yang bisa mengancam kita atau juga bisa mengganggu orang lain. Misalnya egoisme kita yang begitu membuat hidup bersama tidak nyaman. Keinginan-keinginan pribadi yang lalu mengabaikan keinginan-keinginan orang lain dan sebagainya. Tidak. Di ruang ini, apa yang dirasa mengganggu kepribadian kita, apa yang dirasa mengganggu usaha kita untuk bersatu dengan Tuhan, itu tidak ada lagi. Orang sepenuhnya mulai dikuasai oleh yang ilahi. Nah, itulah sebabnya pasti Bapak Ibu Saudara-saudari pernah mengalami pulang ke gereja begitu damai. Atau di rumah setelah kita berdoa mengalami begitu tenang, bekerja begitu nyaman, bekerja
Tidak lagi orang Jawa bilang gerusa-gerusu, terburu-buru, tergopoh-gopoh, tetapi bekerja dengan situasi hati yang lebih dewasa, situasi hati yang lebih terencana. Tanda bahwa kita dikuasai oleh yang ilahi, mengandalkan kekuatan Tuhan, dan semakin meminimalisir kemampuan-kemampuan manusiawi dalam arti menonjolkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saudara-saudari yang terkasih, Santo Yohanes Pembaptis mengatakan, biar Allah semakin besar, aku semakin kecil. Ruang yang kelima adalah doa persatuan dan disebut oleh Santa Teresia sebagai pertunangan rohani, di mana Allah mempertunangkan dirinya pada jiwa kita. Sederhananya, Santo Paulus mengatakan, aku hidup, tetapi sudah bukan aku, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Santa Teresa menggambarkan doa persatuan ini sebagai suatu keadaan di mana orang seluruhnya terserap kepada Allah. Tidak lagi khawatir, tidak lagi cemas, tidak lagi sekali lagi menonjolkan diri sendiri, tetapi semakin menyadari bahwa ini semua hanya karena Allah yang bekerja dalam diri kita. Kalau kita sukses, bersyukur, tentu menyadari ini bukan pertama-tama suksesku, tetapi karena Allah yang bekerja dalam diri kita. Ialah orang mulai menghayati dengan sungguh-sungguh, tidak berarti bahwa selama ini tidak menghayati, tidak. Tapi orang yang sampai pada ruang yang kelima, menghayati doa Bapa kami begini. Kalau kita perhatikan, doa Bapa kami itu ada dua bagian besar. Bagian yang pertama adalah yang mengatur manusia dengan Allah. Yang kedua, mengatur hubungan manusia dengan kebutuhannya masing-masing dan hubungan manusia dengan kami. Artinya orang sungguh-sungguh, saya ulang secara singkat, doa Bapa kami adalah doa di mana orang sungguh pertama-tama itu mengutamakan kehendak Allah. Baru soal kebutuhan kita, kebutuhan hubungan antar sesama, kebutuhan untuk saling mengampuni, untuk komunikasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi di ruang yang kelima. Lalu ruang yang keenam disebut sebagai pertunangan rohani. Menyadari kehadiran Allah dalam tubuh jiwanya dengan begitu hidup dan ingin berada sendiri dengan Dia. Ini bisa Anda alami ketika Anda tidak mau berhenti berdoa, pergi ke gereja, ikut perayaan misa atau doa di rumah. Kita mengalami kok doa itu begitu menyenangkan, doa begitu menggairahkan, doa begitu membuat kita ingin hanya bertahan dalam situasi doa itu. Nah, ini yang disebut sebagai pertunangan rohani. Allah itu nyata. Jiwa mengalami kerinduan yang amat mendalam akan Allah. Nah, ini tanda bahwa orang berada di ruangan yang keenam. Namun, ternyata kerinduan ini mengakibatkan penderitaan yang besar. Jiwa harus mengalami pemurnian
tetapi juga mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Artinya begini, ya kita ingin tetap berkanjang dalam hidup doa, karena saya mengalami hidup berdoa itu begitu menenangkan jiwa, pikiran, membuat hati damai, bahagia. Tapi kan kita tidak mungkin hanya bertahan dalam situasi itu. Kita masih harus bekerja, kita harus melaksanakan tugas tanggung jawab kita yang lain. Nah, tidak bisa. Tidak bisa kita hanya berhenti mengalami hidup doa yang bahagia, lalu kita seolah-olah harus melupakan segalanya. Tidak. Dan ini yang disebut sebagai contoh penderitaan yang besar. Ingin bertahan dalam hidup doa, tapi juga di sisi lain kita dipanggil untuk menjalankan tugas aktivitas kita. Dalam bahasa Santa Teresa Avila, rindu akan Tuhan, jatuh cinta akan Tuhan, tetapi tidak bisa mengalami perjumpaan pada saat ini. Dan itu menderita. Santa Teresa merasa bahagia, nyaman dalam hidup rohaninya, tapi ia tidak bisa hanya berhenti di situ. Ia harus bekerja, ia harus melayani komunitas, ia harus melayani gereja, ia harus melayani masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, ini penderitaan-penderitaan yang terjadi dalam ruang yang keenam. Namun, dikatakan jiwa mengalami pemurnian. Artinya apa? Doa harus berdampak pada kerja. Hidup rohani harus berdampak pada hidup relasi dengan sesama. Dan di situ akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Artinya apa? Ada buah-buahnya antara hidup doa dan hidup karya. Dan orang kemudian disadarkan, oh iya, bahwa bertemu dengan Allah itu baru nanti setelah kita meninggal. Nah, Santa Teresa merindukan Allah dan itu membuatnya menderita, tapi kemudian sadar bahwa baru nanti kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Lalu yang berikut, ruang yang terakhir adalah ruang yang ketujuh yang disebut sebagai persatuan yang mengubah. Bukan lagi pertunangan, tetapi disebut sebagai pernikahan. Daya ikatnya sudah jauh lebih kuat. Nah, dalam ruang yang ketujuh ini terjadi pernikahan rohani, persatuan yang suci yang terdapat dalam pusat jiwa kita, di mana manusia mencapai puncak pertumbuhan batin yang indah dan sempurna, yaitu kedamaian yang indah dan sempurna, karena orang yakin betul Yesus adalah juru selamatku. Orang yakin sepenuhnya bahwa saya bisa berjumpa dengan Yesus dalam doa-doa saya, dalam kerja-kerja saya, dalam perjumpaan saya dengan siapapun. Nah, tandanya adalah manusia lama kita atau ego kita sudah mulai mati dan sepenuhnya dikuasai atau terarah pada Allah, dan sebab itu dia tetap memuji dan menyembah Allah. Walaupun doa saya belum dikabulkan, saya tetap bersyukur. Walaupun keinginan saya belum terpenuhi, saya yakin Tuhan punya cara yang lebih baik. Maka tidak akan menghilangkan dimensi itu, memuji dan menyembah Allah ketika orang sudah masuk kepada ruang yang ke-7. Dan mulai mengerti, oh ini toh arti kebenaran sabda-sabda Tuhan itu. Jangan khawatir tentang hidupmu, apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Kok Tuhan mengatakan itu apa lalu berdoa saja itu cukup? Tentu tidak. Iman yang benar, iman yang mendalam akan menggerakkan orang untuk berbuat kasih.
kasih yang dibungkus dengan iman akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Dan orang sungguh bahagia. Ada keseimbangan antara doa dan karya. Bahasa Santo Benediktus, ora et labora. Keselarasan antara iman dan perbuatan. Mengerti arti dalam Matius 6:33, carilah dulu kerajaan dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Karena bisa saja kita merasa sudah bekerja, bersusah payah, berdoa tak henti-henti, kok apa yang saya cari belum saya dapatkan. Kita bisa mengerti mengapa Tuhan mengatakan jangan khawatir akan hidupmu dan seterusnya tadi. Iman yang mendalam, sekali lagi, menggerakkan orang untuk berbuat kasih. Dan kata-kata Santa Teresia yang sangat terkenal itu, solo Dios basta, hanya Tuhan cukup. Mengapa? Ketika orang berbuat baik, ketika orang berbuat kasih, dia akan dikenal oleh orang lain. Semakin ia banyak berbuat baik, semakin banyak orang itu dikenal. Dan ketika orang yang berbuat baik ada dalam kesulitan, tentu orang-orang lain tadi tidak akan tinggal diam. Orang Katolik yang rajin berbuat kasih, yang rajin berbuat baik, ketika ada dalam kesulitan, Tuhan membantu melalui siapa? Melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena orang-orang yang ada di sekitarnya tahu bahwa orang yang berbuat kasih tidak layak dibiarkan dalam kesendirian. Maka ketika kita dalam kesulitan, Bapak Ibu pasti akan mendapatkan pertolongan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itulah artinya keselarasan antara iman, doa, perbuatan kasih, dan ternyata hidup selalu ada harapan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin agak sedikit sulit bahasanya, tetapi saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap sesuai pengalaman-pengalaman kita. Nah, refleksi kita adalah kalau kita jujur mengenali diri sendiri, saya ini berada di ruang yang keberapa? Apakah saya masih berada di ruang yang pertama, yang belum begitu mengenal diri kita sendiri, yang masih sibuk dengan hal-hal di luar kita, atau kita sudah berada di ruang yang kedua, kita sudah berada di ruang yang ketiga, atau kita sudah berada di ruang yang ketujuh? Kita masing-masing bisa mengenali. Nah, dalam hal hidup rohani, apakah ada tantangan dan pergumulan? Tetapi yang penting juga, pencapaian-pencapaian tertentu yang kita peroleh selama ini perlu kita syukuri. Nah, kalau kita lihat kembali gambar ini, kira-kira kita itu berada di ruang yang mana tadi ya? Apakah kita berada di dalam ini, di mana kita sudah tidak terganggu dengan dunia luar kita, atau monggo kita bisa menemukan kenyataan diri kita dalam hubungan dengan Tuhan, kita sedang berada di ruang yang keberapa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kurang lebih demikian apa yang bisa saya bantu, yang bisa saya bagikan. Saya berharap Bapak Ibu bisa menemukan butir-butir konkretnya dalam pengalaman hidup kita masing-masing.